Derman Voice, suara sang guru. Saudara mahasiswa, para calon guru, kita bertemu kembali untuk melanjutkan bahasan tentang keterampilan dasar mengajar. Pada bagian ini kita akan fokus pada keterampilan menjelaskan. Nah, saudara, Odora dalam artikelnya yang berjudul Using Explanation as a Teaching Method menyatakan bahwa good teaching is good explanation. In the context of education, good explanation in the teaching is essential for unlocking the student understanding of the subject. Nah, saudara, teknik penyampaian atau penyajian merupakan bagian yang krusial dan menentukan efektivitas Anda dalam mengajar. Jika Anda tidak menguasai, maka bisa jadi materi bahkan slide presentasi yang Anda siapkan bisa sia-sia. Karena audiens, dalam hal ini siswa atau mahasiswa, tidak benar-benar berkonsentrasi dan menangkap apa yang Anda sampaikan. Namun saudara mahasiswa, jika Anda bisa menyampaikan presentasi dengan dinamis dan efektif, maka siswa dapat menyerap dengan baik dan mereka pun bisa menikmati pembelajaran Anda. Hasil akhirnya Anda bisa tebak. Hati audiens siswa kita benar-benar merasa terhubung dengan hati Anda. Karena penyajian Anda, presentasi Anda yang memikat hati mereka. Nah, sekarang perlu saya jelaskan apa yang dimaksud dengan keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan yakni memberikan pengertian kepada orang lain, atau keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi yang dilakukan secara lisan, yang kita rancang secara sistematis kepada audiens, kepada peserta didik, kepada siswa, sehingga konten pembelajaran, baik itu berupa fakta, konsep, ataupun prosedur, dapat dipahami oleh siswa dengan baik. Nah, keterampilan ini tentunya hanya dapat dimiliki oleh para calon guru jika ia menguasai materi dengan baik. Pandai berkomunikasi lisan dengan penguasaan bahasa yang baik dan benar, sehingga bahasanya mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Tentu piawai juga dalam mencari analogi atau ilustrasi terhadap konsep yang abstrak yang akan diajarkan. Untuk itu, saudara pembelajar, selain modal-modal tadi, ada modal terpenting yang harus dimiliki oleh para calon guru. Dalam hal ini, sebagian Anda mahasiswa, agar dapat menjelaskan dengan baik adalah vokal atau suara yang jelas dengan volume yang memadai dan intonasi yang bervariasi. Volume suara memegang peranan penting dalam keberhasilan menjelaskan, karena volume suara yang keras mampu membangkitkan otak kita untuk merespon suara akibat perintah saraf yang terdapat dalam telinga. Nah, sekarang bagaimana tahapan yang kita bisa lakukan untuk menyajikan materi dengan baik? Pertama, saudara pembelajar, adalah merencanakan isi pesan atau materi pembelajaran. Isi pesan atau materi pembelajaran yang akan disampaikan, yang akan dipilih dan disusun secara sistematis, disertai dengan contoh-contohnya. Nah, dalam merencanakan isi pesannya terdapat 3 langkah. Pertama adalah tentukan pokok-pokok materi yang akan menjadi isi penjelasan. Yang kedua, Anda bisa menyusun pokok-pokok materi itu secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Yang ketiga, siapkanlah contoh-contoh konkret yang relevan dengan pokok-pokok materi guna menambah penjelasan terhadap siswa. Tahapan berikutnya adalah mempertimbangkan penerima pesan atau siswa. Kalau dalam berkomunikasi itu kan ada yang disebut dengan komunikan ya. Ada komunikator, ada pesan, dan ada komunikan.
Komunikan dalam hal ini adalah siswa, sehingga kita perlu mempertimbangkan siswanya, karakteristik siswanya. Karena apa? Karena siswa merupakan salah satu aspek utama yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam merencanakan penjelasan, terutama aspek kesiapan pada mereka untuk menerima pesan. Guru harus mempertimbangkan siapa yang akan menyimak penjelasan. Dalam hal ini, selama merencanakan penjelasan, kemudian kemukakan pertanyaan-pertanyaan. Pertama, apakah kira-kira nih penjelasan tersebut relevan dengan kebutuhan siswa? Yang kedua, apakah penjelasan tersebut memadai atau mudah diserap atau dicerna oleh siswa? Yang ketiga, apakah penjelasan itu cocok dengan khasanah perkembangan siswa? Ini tentu harus betul-betul menjadi hal yang difikirkan untuk meramu cara-cara kita untuk melakukan proses penjelasan. Nah, selain kita mempertimbangkan, tadi kan merencanakan isi pesan, mempertimbangkan penerima pesan, yang berikutnya baru memberikan penjelasan. Penjelasan yang baik dimulai dengan orientasi dan arahan, orientation dan lead yang jelas, yang dapat dilakukan misalnya dengan mengajukan pertanyaan yang akan dijelaskan. Kita juga bisa memberikan arahan, maksudnya untuk menangkap dan mengarahkan perhatian siswa pada apa yang akan kita jelaskan. McLeod tahun 2013 mengemukakan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru saat menjelaskan, di antaranya adalah kejelasan, penggunaan contoh, pemberian tekanan atau fokus, dan memberikan umpan balik. Nah, saudara pembelajar, bagaimana penjelasan terhadap hal-hal tadi? Simak terus video keterampilan dasar menjelaskan di bagian yang kedua.